Peran pemerintah dalam ekonomi. Menurut Keynes, pemerintah sangat penting untuk menciptakan agregat demand. Peran pemerintah sangat besar dibandingkan pihak lain dalam memperbaiki perekonomian suatu negara. Mekanisme pasar alami dapat rusak jika birokrasi yang rumit dan ketidakefisiensian kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu ada peran pemerintah dalam ekonomi. Ada 3, yaitu yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada pendapatan, dan yang ketiga itu ada pengeluaran, di mana ketiga tersebut sangat berhubungan. Selanjutnya itu ada fungsi utamanya, di mana ada 3 juga. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi, yang kedua ada pemerataan keadilan, dan yang ketiga itu memicu pertumbuhan ekonomis dan menjaga stabilitasnya. Selanjutnya itu ada fungsi pemerintah dalam perekonomian, ada 4. Yang pertama itu ada fungsi stabilisasi, yaitu untuk kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua itu ada fungsi alokasi, yaitu sebagai penyediaan barang dan jasa publik. Yang ketiga itu ada fungsi distribusi, di mana pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat atau kesempatan kerja. Yang keempat itu ada fungsi regulasi, di mana untuk membuat satu peraturan untuk mengelola perekonomian agar berjalan dengan seharusnya. Selanjutnya itu ada instrumen pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Ada 4, yaitu ada pajak. Pajak di sini yaitu alat untuk mendorong perekonomian untuk terjadi pertumbuhan saat kondisi ekonomi sedang lesu. Yang kedua ada pembelanjaan. Yang ketiga itu ada transfer payment, di mana pemberian dari pemerintah yang diberikan dan tidak perlu dikembalikan. Yang keempat itu yaitu ada regulasi, yaitu untuk membuat suatu peraturan dengan bertujuan untuk menstabilitaskan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada pembelanjaan pemerintah. Ada 2, yaitu yang pertama pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa, yaitu berpengaruh secara langsung terhadap pengeluaran agregat. Yang kedua ada transfer payment, berpengaruh secara tidak langsung karena berpengaruh pada meningkatnya pendapatan disposable, yang dimana ini akan berpengaruh pada konsumsi agregat. Selanjutnya ada pengaruh pemerintah dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Karena itu, kebijakan fiskal dijalankan melalui daftar APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Halo semuanya, jadi di sini aku juga mau ngejelasin nih ke kalian tentang kebijakan fiskal. Jadi apa sih kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal itu adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengelola dan juga mengatur penerimaan dan juga pengeluaran negara agar tidak terjadi suatu permasalahan. Nah, kebijakan fiskal ini juga digunakan oleh pemerintah untuk meminimalisir permasalahan ekonomi baik dalam segi jangka pendek ataupun jangka panjang. Oleh karena itu, tentunya kebijakan fiskal ini tuh pasti memiliki tujuannya dong. Nah, yang pertama tujuannya tuh adalah untuk menjaga stabilitas harga, untuk menjaga pengangguran, untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk pemerataan distribusi pendapatan, dan juga untuk menyelesaikan masalah inflasi ataupun deflasi. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pengertian dan juga tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri? Kebijakan fiskal itu juga memiliki fungsi sebagai fungsi otoritas, di mana anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan juga belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, lalu juga ada fungsi alokasi, di mana anggaran suatu negara dijadikan suatu landasan untuk memeratakan suatu pendapatan. Dan juga yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu untuk menjaga stabilisasi dari perekonomian ataupun pendapatan bahkan nilai uang suatu negara. Nah, jadi pengimplementasian kebijakan fiskal ini didasarkan pada situasi perekonomian suatu negara. Ketika perekonomian suatu negara mengalami lesu atau mengalami resesi, kebijakan fiskal ekspansif harus dilaksanakan karena untuk mendorong perekonomian dan juga untuk mengeluarkan perekonomian dari jurang resesi. Bagaimana caranya? Itu dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan juga menurunkan pajak. Akhirnya akan menimbulkan defisit anggaran yang akan diterima oleh pemerintah. Namun, defisit anggaran ini pun akan berdampak pada permintaan agregat yang meningkat karena banyaknya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, peningkatan dari permintaan agregat ini akan meningkatkan pula pada pendapatan yang diterima, sehingga harga-harga meningkat karena kapabilitas dan juga stimulus yang banyak dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya ekonomi dan meningkat dan juga akan terjadi inflasi karena terjadi percepatan ekonomi yang terlalu cepat.
Nah, tadi kan untuk mengatasi perekonomian yang terlalu lambat. Nah, untuk mengatasi perekonomian yang terlalu cepat, pemerintah harus menerapkan kebijakan fiskal kontraktif. Kenapa? Karena ketika perekonomian terlalu cepat, hal itu akan menimbulkan inflasi. Oleh karena itu, perekonomian harus direm. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan juga meningkatkan pajak, sehingga terjadi surplus anggaran bagi pemerintah, dan juga karena kurangnya stimulus ekonomi dari pemerintah, hal ini akan menurunkan permintaan agregat. Karena pajak yang meningkat, konsumsi dan juga saving para masyarakat tuh akan menurun juga, sehingga permintaan menurun dan juga inflasi pun terkendali. Untuk selanjutnya, aku bakal ngejelasin ada apa aja sih jenis-jenis kebijakan fiskal itu. Yang pertama dari jenis kebijakan fiskal ada kebijakan anggaran pembayaran fungsional atau kebijakan di mana pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Selain itu, yang kedua, dari jenis kebijakan fiskal ada kebijakan pengelolaan anggaran atau kebijakan di mana pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan juga pinjaman selalu dikaitkan. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk memperkecil kestabilan ekonomi dan macam-macam pengelolaan anggarannya terdiri dari surplus dan juga defisit. Selanjutnya, macam-macam dari pengelolaan anggaran. Macam-macam dari pengelolaan anggaran yang pertama adalah defisit. Nah, defisit itu apa sih? Defisit itu adalah kondisi ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah ketika deflasi, yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran suatu negara. Sekarang aku akan ngejelasin apa itu kesenjangan deflasi atau deflationary gap. Kesenjangan deflasi atau deflationary gap adalah angka yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full employment saving, di mana besarnya investasi lebih kecil dibandingkan dengan full employment saving. Kesenjangan deflasi ini terjadi ketika pendapatan real aktual berada di bawah potensi ekonomi full employment dan mengacu pada kondisi di mana kapasitas produktif ekonomi kurang dimanfaatkan. Sementara deflasi itu adalah kondisi ketika tingkat harga umum menurun. Kesenjangan deflasi ini menyebabkan harga turun dalam jangka panjang karena permintaan barang dan jasa menurun akibat meningkatnya pengangguran. Itulah kenapa kesenjangan ini sering banget terlihat saat penurunan ekonomi dan dikaitkan dengan angka pengangguran yang lebih tinggi. Macam pengelolaan anggaran yang kedua. Nah, macam dari pengelolaan anggaran yang kedua ini adalah surplus, yaitu pengaturan pengeluaran negara yang lebih kecil daripada penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan saat kondisi inflasi, yaitu ketika jumlah uang yang beredar banyak, dengan cara menaikkan tarif pajak, harga-harga naik, dan nilai uang menurun. Selanjutnya ada kesenjangan inflasi atau inflationary gap, yaitu kondisi di mana potensi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran akan suatu barang, dan juga terjadi ketika situasi overemployment atau ketika investasi lebih besar dibandingkan dengan saving. Salah satu indikator terjadinya kesenjangan inflasi ini adalah ketika jumlah permintaan barang dan jasa melebihi jumlah produksi. Pemerintah bisa kok memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan inflasi. Contohnya dengan cara mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian, dengan cara menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah, hingga menerbitkan obligasi dan surat berharga. Untuk jenis kebijakan fiskal selanjutnya akan dijelaskan oleh Gania. Bye! Jenis-jenis kebijakan fiskal terdiri dari kebijakan stabilitas anggaran otomatis di mana pengeluaran negara ditentukan oleh perkiraan manfaat dan biaya relatif berbagai program pajak sehingga menimbulkan surplus dan dapat dilakukan pada saat deflasi dan inflasi. Terus ada kebijakan anggaran berimbang di mana yang dilakukan secara seimbang dalam jangka panjang dan ditempuh melakukan anggaran defisit saat inflasi dan surplus pada inflasi. Alat-alat kebijakan fiskal terdiri dari kebijakan fiskal stabilisator otomatis yang berfungsi untuk sebagai stabilisasi kegiatan ekonomi dan dapat menjadi alat redistribusi pendapatan bagi pajak progresif dan dapat mengendalikan terjadinya inflasi yang berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian.
Kebijakan fiskal diskresioner berfungsi untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, mengendalikan inflasi, dan mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh fiskal ada 3. Yang pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi dan tingkat pengangguran yang rendah. Kelebihan dari kebijakan fiskal yaitu lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara, berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi inflasi, dan dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Sedangkan kelemahannya yaitu bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit.